Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, jadi malam ini kita akan Zoom untuk pendalaman terutama. Ya, kita tahu menjalankan bisnis ini, kenapa sekarang kalau Anda perhatiin, saya buatnya bisa hampir setiap hari. Karena yang pertama kita seperti punya toko, punya usaha, punya bisnis, kita harus lakukan bisnis ini, jalankan bisnis setiap hari. Ya, di sisi lain kita pengeluaran tiap hari. Artinya ya kalau pengeluaran tiap hari ya berarti mestinya ada pemasukan tiap hari. Ada produk yang bisa dijual, ada kesempatan untuk bisa dapat penghasilan harian, kita harus maksimalkan secara harian. Yaitu kenapa saya akan lakukan intens. Pertama secara jadwal, jelas Anda bisa lihat hari Minggu kita evaluasi minggu malam. Lalu hari Senin kita ada kelas untuk langkah. Hari Selasa saya Zoom untuk membantu Anda dapat member baru. Hari Rebo off. Hari Kamis kita ada kelas juga pendalaman. Hari Jumat saya bantu untuk Zoom untuk Anda dapat tim baru. Hari Sabtu kita juga ada pendalaman dan hari Minggu kita kembali ke evaluasi. Ya, apa yang akan didalemin? Ini teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di screen. Anda boleh capture untuk slide ini, ya, atau untuk gambar ini. Mohon maaf, mungkin tulisannya kurang kurang begitu bagus. Tapi ini yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, pertama kali saya join dulu di bisnis KK ini, saya juga diajar hal dasar ini, yaitu untuk menjadi sukses atau berhasil di KK Indonesia, itu ada langkahnya. Kita paham ya, kalau kita menuju ke satu tempat, kita nggak tahu itu ada jalannya atau enggak, maka kita cari jalan. Itu pertama, kita cari jalan. Kemudian setelah kita temukan jalannya, kita tahu langkahnya kemana, kita biasanya akhirnya membuka jalan bagi orang-orang yang lain. Nah, oleh sebab itu ketika kita join di network marketing, yang membuat kita harusnya beruntung, bersyukur adalah karena semua orang yang sudah berhasil, para mentor kita di network marketing, itu sudah menyusun langkah-langkah untuk bisa menjalankan bisnis ini agar bisa sampai ke goalnya atau tujuan yang dipinginkan kita bersama. Nah, kemarin kita di awal bulan kita sepakati bareng nih teman-teman. Ya, kita sepakati bareng dan saya malam ini juga mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk punya goal yang sama. Saya percaya tiap orang kebutuhannya beda-beda, pinginnya secara barang, handphone aja beda-beda, mobil, motor juga beda-beda. Tapi karena kita mau bareng-bareng kerjakan, kita punya program dari KK, saya mengajak semua punya goal yang boleh dibilang, yuk ini hal yang kita kejar bersama. Ada promo bisa ke Taiwan dalam 4 bulan ini. Kualifikasinya Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan saja teman-teman. Ya, 4 bulan saja. Ini kalau kita bisa baik-baik dalam kita mengerjakannya, serius dalam mengerjakannya, 4 bulan ini bisa membawa kita sampai ke Taiwan dengan total penghasilan bisa puluhan juta rupiah. Artinya apa? Kita ngomong waktu kita memang mepet. Ya, jadi kita mau maksimalkan atau kita lewatkan. Nah, gimana bisa kita ke Taiwan? Bareng-bareng mulai dari kualifikasi simple ini. Yuk sama-sama jadi 21%. Oke, sama-sama jadi 21%. Saya kasih anu merah aja ya. 21%. Bentar. Goalnya ya 21%. Yang keduanya Anda bisa dapat Fitsol seharga 300K. Nah, ini goalnya bareng-bareng nih teman-teman. Goal yang lain misalnya mau tambahan untuk beli rumah, beli mobil, beli handphone dan sebagainya silahkan. Tapi bareng-bareng nih teman-teman, goalnya ke sini. Sekarang saya tadi sampaikan untuk sukses sudah disusun. Hanya perlu 7 langkah. Kalau kita mau berhasil di KK Indonesia, hanya perlu 7 langkah. Oke ya, silakan ketik di kolom komen. Hanya perlu 7 langkah, Bapak Ibu. Sambil kita terus ingat, nggak sesulit yang kita bayangin, nggak seribet yang kita bayangin, dan tidak membingungkan sebenarnya bisnis ini karena sudah ada langkah-langkahnya. Maka saya bikinkan visual, ya. Kalau kita mau sukses mencapai goal
Dan goal kita itu salah satunya adalah jadi manajer 21%, tambahan bonusnya 5 jutaan. Lalu kita bisa tebus murah Fitsol seharga 300.000 rupiah. Maka kita harus tahu itu pun hanya perlu 7 langkah yang dikuasai. Yes, hanya perlu 7 langkah. Yes, hanya perlu 7 langkah. Nah, teman-teman, langkahnya yang setiap hari Senin, hari Sabtu, saya akan bantu untuk kita memastikan kita menapaki langkah tersebut. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Ini langkah-langkah yang kita nggak usah keluar dari anak tangga ini, teman-teman. Kenapa saya belum mencapai goal? Mungkin ada anak tangga atau langkah yang dilewati, dilompati. Kenapa nggak sampai ke apa yang diinginkan? Karena mungkin di langkah-langkah tersebut masih nggak bisa mahir, nggak bisa menguasai. Ya, ini bisnis pribadi dan semuanya mesti kita beresin teman-teman. Senin minggu pertama kemarin saya sudah mulai dengan impian. Saya sangat percaya kenapa beberapa orang yang Anda lihat, mentor-mentor Anda terutama ya, itu kok ngotot banget jauh dari mentor, tidak terkontrol oleh mentor, tapi tetap menjalankan bisnis ini dan bisa melakukannya dengan energi yang full. Ya, ada yang keluar kota, keliling, nemui orang baru, tembus ke komunitas dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang yang dia kejar adalah sebuah impian. Nah, saya pengen kalau ngomong impian, Bapak Ibu, teman-teman, saya anu sedikit ya, ulas sedikit ya. Kalau kita bicara soal impian, anggap saja impian Anda pengen punya penghasilan 10 juta, 50 juta, 100 juta. Anggap saja nih, teman-teman. Percayalah, dengan menjalankan bisnis KK Indonesia, saya ulangi ya, percayalah dengan menjalankan bisnis KK Indonesia, impian Anda itu bisa tercapai. Anda sudah bisa lihat bukti-buktinya, orang-orangnya, dan sebagian dari Anda sudah sangat punya penghasilan 10 jutaan. Tinggal kita kembangin lagi, ya. Tapi di kolom impian ini kuncinya adalah satu, harus punya impian. Dua, yakin bahwa impiannya bisa diwujudkan dengan PT KK Indonesia. Oke, satu itu. Nah, langkah kedua, pengguna produk tujuannya agar kita yakin kalau kita sudah pakai, kita percaya, kita bisa promosi dengan enak. 3P kan. Nah, saya akan lebih banyak bahas tentang daftar nama, mengundang, presentasi, dan nanti ke follow up. Saya sudah perhatikan kenapa banyak orang kok tidak dapat tambahan tim gitu. Kalau kita evaluasi di mingguan itu dapat duit berapa dari jualan? Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kita jualan benar-benar serius jualan, kita benar-benar nawarin pasti ada cash yang bisa diterima. Malam ini kita nggak bahas cash karena malam ini kita untuk jadi 21% kita maunya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus punya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sevisi dengan kita. Caranya menemukan mereka, salah satunya yang saya mau ajak adalah dengan kita presentasi bisnis. Presentasi produk boleh, sangat boleh. Anda jelasin produk, orang itu tertarik, dijadikan member, itu presentasi. Tapi jangan sampai lupa, orang yang dapat penjelasan tentang produk, dia akan jadi pemakai atau pembeli produk. Dan mungkin dia stop di sana. Thank you ya Pak Gun ya, produknya bagus, saya pakai terus deh gitu. Makanya akhirnya dia repeat order. Makasih ya Bu Agustina, milkromnya mantep. Saya HbA1c-nya turun. Akhirnya dia jadi pemakai produk. Makasih ya Mbak Melati Sundari. Ini yang namanya pekatul beras merah. Sekarang saya nggak takut makan namanya jeroan gajih. Karena memang kolesterolnya jadi terjaga gitu. Tapi mereka jadi pemakai. Kita bukan penjual. Kita pebisnis network marketing yang kita harus bisa ketemu orang-orang yang 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama menjalankan bisnis ini. Caranya gimana? Ya, kita harus presentasi bisnis. Nah, kita punya forumnya nih teman-teman. Hari Minggu, ya, ini saya sudah bikinkan jadwal untuk Anda. Hari Minggu, hari Minggu kita pasti ada PO jam 11. Oke. Lalu besok, lalu Selasa dan Jumat selalu ada home meeting, Zoom.
Nah, tambahannya ini update juga untuk Pak Gun ya, teman-teman yang kemarin nggak ikutan. Kemis, Jumat, Sabtu saya ada di Kemis di Solo, Jumat di Magelang, Sabtu di Yogyakarta. Nanti habis ini saya akan kirim untuk flyer detailnya per kotanya. Ya, tadi udah saya kirim untuk satu ngajak penghasilan, tapi langsung 3 kota isinya. Nanti saya akan bikin per kota. Nah, jadi teman-teman, kita itu ada forumnya untuk Anda presentasi. Mohon maaf bagi yang belum bisa presentasi nggak apa-apa itu. Tapi ketika saya perhatiin kok nggak ada tim baru ya. Kalau kita kerja sendirian terus kan nggak bisa teman-teman. Harus ada tim baru, 1, 2, 3 orang. Tim itu didapat dari mana? Karena kita mau ngomong tim bisnis, kita mau ngomong mitra bisnis, partner bisnis, bukan konsumen, bukan hanya orang yang pakai produk, maka kita menjelaskannya bukan produk, tapi menjelaskan tentang bisnis ini, peluangnya. Ya, Anda yang sudah ngikutin juga tentang gimana kita bisa mendapatkan orang-orang yang tertarik dengan bisnis kita di TikTok, Anda lanjutin terus. Karena Anda akan ketemu orang-orang yang pengen tahu gimana tuh bisnisnya Pak, gimana bisnisnya Bu. Nah, itu kesempatan untuk nanti ada presentasi. Nah, ketika saya lihat kok nggak banyak ya yang dapat orang baru, nggak banyak yang joinkan orang baru, apakah nggak presentasi? Saya mundur coba, bukan soal nggak presentasinya, tapi mungkin nggak ngundang orang. Langkah keempat, ya jelas, acara sebagus apapun kalau nggak ada orangnya, ya kita nggak bisa bantu untuk dapet tim kan, kita nggak akan nambah orang kan. Nah, kenapa kok nggak ngundang ya? Pertanyaannya jadi muncul, apakah karena tidak bisa mengundang dari sisi teknik atau memang nggak ada daftar namanya yang diundang? Paham ya teman-teman ya? Kalau kita balik, seharusnya kalau Anda menapaki step demi stepnya, langkah demi langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, Anda kuasai, tidak di skip gitu ya. Saya bisa jadi crown seperti ini. Para director, bahkan Anda juga sudah mulai lihat Anda dapat pencapaian-pencapaian karena menjalankan ini kan. Satu step demi satu step dilangkai, dilakukan, dan kita akhirnya bisa mencapai ke goal kita. Nah, itu kenapa saya akan banyak untuk kelas pendampingannya ya, terutama di pendalamannya, workshopnya, kita harus ke basicnya ini. Kalau Anda cukup punya banyak daftar nama, sebenarnya bagus. Kemarin kita sudah workshop dan kita langsung tanyain ke beberapa yang ikutan, gimana kemarin dapat kenalan baru. Ya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang pengalamannya lagi renang, ada yang pengalamannya memang langsung nawarin ke komunitas. Pokoknya apapun itu pakai untuk Anda bisa dapat daftar nama. Nah, tadi sudah buka WA-nya masing-masing belum? Ya, saya tadi udah kirim gambarnya. Anda udah buka WA-nya masing-masing belum? Contoh, ya. Begitu dibuka WA-nya, Anda di kanan bawah akan ada tanda plus. Kalau Anda melakukan sekarang silakan. Anda buka langsung Anda tanda plus. Begitu tanda plus ini diklik, maka di sana akan ada berapa banyak daftar nama Anda. Silahkan sekarang coba Anda chat, ya, coba Anda komen, Anda punya berapa daftar nama. Yuk, coba Anda punya berapa daftar nama. Ya, sudah, sudah Bu Agustina ya. Coba Anda setelah tadi lakukan, Anda punya berapa daftar nama? Bu Harti, 1.359 daftar nama. Oke, ini ngeri nih, teman-teman. Yuk, siapa lagi? Bu Agustina, 1.175. Kalau para kron Anda datang ya, Bu Novi, Bu Tuti, Bu Yadisen, wah, itu ribuan itu. Ya, di atas 4.000 mereka. Oke, Mbak Cici 1.240. Waduh, ini workshop 2 arah. Anda tanya apa aja nanti bebas. Ya, tapi harus masuk dulu konsepnya. Oke, coba yang lain. Pak Agus, Pak Gun ini medeni nih, teman-teman. Itu bukan 15 orang ya. 15K, 15.000.
Saya rasa kita workshop bolak-balik gitu angkanya ratusan-ratusan sekarang udah mulai ribuan. Tapi ternyata ada yang puluhan ribu ya. Jadi saya perkenalkan Pak Gunawan ini memang networker ya. Temennya sangat banyak. Saya kayaknya belum ada yang ngalahin Pak Gun. Oke, yang lain coba Anda yang sudah cek toh, masa ada yang belum belum paham? Anda di WA dibuka kanan bawah di plus gitu akan muncul berapa banyak. Mbak Novita Dewi, Pak Agus Triyono, Bu Atin, Bu Mel, Bu Retno, Bu Sri Lestari, Bu Sumaryati, coba ada berapa? Di atas ribuan ya. Anggap saja kita ambil tengahnya ya. Tadi ada beberapa yang belum ngechat Bu Sri 165. Mosok Bu Sri gitu. Nah, ini nanti ikutin terus ya. Yang sedang Bu Sri lakukan seperti kemarin saya jadikan contoh, terus dilakukan. Pasti akan ketemu daftar nama baru. Budi Retno Ningrum 500. Kita ambil tengahnya ya untuk Pak Gun, mohon maaf karena 15.000 berarti nggak bisa dipakai untuk parameter ini. Kita anggap aja yang seribuan. Yang seribuan. Sekarang kalimatnya kan begini teman-teman. Network marketing. Kita memang jaringan. Makin banyak jaringan, makin banyak kenalan, makin banyak kalau di online itu banyak follower, banyak friend, banyak orang yang ngikutin, gitu, banyak orang yang jadi kawan kita. Seharusnya, seharusnya itu jadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Ya sering saya pakai ilustrasi. Sekarang ini jadi real nih. Anda punya 500 daftar nama. Ya, tadi ada yang nulis 500. Anda punya 1.000 daftar nama. Pak Gunawan punya 15.000 daftar nama. Ada yang 100 daftar nama. Sama-sama kita upload, kita posting, kita broadcast, kita tunjukkan kita punya produk bagus. Namanya Nates. Ada yang punya 100 daftar nama, yang nonton pasti nggak sampai 100. Benar ya? Yang punya daftar nama 500, yang nonton pasti nggak sampai 500. Yang punya 1.000 daftar nama, yang nonton juga pasti nggak 1.000. Ya, Anda bisa cek sendiri ketika Anda upload story di WA, yang nonton ratusan mungkin, 300 mungkin, tapi nggak sampai 1.000 mungkin. Ya, yang punya 15.000 daftar nama, mungkin yang nonton juga nggak sampai 15.000. Apa artinya teman-teman? Tetap saja kita akan berkurang dari sisi data real itu dengan penonton yang betul-betul akan nonton uploadannya kita. Ya, jadi Anda nanti tes keduanya adalah setelah Anda bisa nulis saya 1.000, saya 500, saya 15.000, saya 4.000, itu saya pribadi 3.000 tok teman-teman. Saya 3.000. Itu Anda bisa tes kedua dari orang yang ada di kontak saya yang ribuan ini, begitu saya posting, yang nonton cuma berapa persen? Anggap saja 20% atau 30%. Yang ada di kontak 1.000, yang nonton 300 orang. Nah, jadi pertama kita tahu tidak semuanya langsung jadi penonton kita, teman-teman. Tapi yang punya teman banyak saja berkurang, apalagi yang punya teman sedikit. Nah, itu kalimatnya, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya kita harus tahu bahwa kita itu harus nambah terus daftar nama. Karena belum-belum sudah berkurang itu orang yang akan tahu usaha bisnis produk kita. Satu. Yang keduanya, sekarang yang paling penting adalah bukan banyak-banyakan. Setuju ya? Yang paling penting adalah bukan ini saya punya gede banget nih networknya. Bukan. Yang paling penting adalah gimana mengelolanya. Karena ternyata untuk bisa menjadi manajer 21%, penghasilannya bisa tambahan 5 juta, itu kita hanya perlu satu, dua, tiga, empat, 5 orang saja, teman-teman. Artinya, sebenarnya kesempatan bagi orang yang baru punya daftar nama 100, 1.000, 3.000, 5.000, sampai puluhan ribu itu sama. Karena kalau dikelola dengan benar, diekstrak dengan benar, bukan soal jumlahnya tapi kualitasnya. Apakah dari 100 orang, 1.000 orang, 15 orang, Anda bisa temukan
Satu, dua, tiga, empat, lima orang yang mau menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah, ini bicara soal setelah ada daftar nama, mengundang dan presentasi. Tapi karena malam ini kita fokusnya di daftar nama dan mengelolanya, saya mau ajak, ini di capture dulu ya teman-teman ya, silakan di capture dulu, saya juga capture dulu untuk saya simpen. Oke. Nah, sekarang udah di capture, saya tutup. Kalau udah saya tutup ya. Pak Gun, story itu saya lihat kan rutin ya, yang nonton 50 sampai 100 saja ya Pak Gun ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa Ya, ya. maksimum 200 Bapak. 50 sampai 100 rata-rata maksimum 200. Maksimum 200 ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada mau ngechat penonton story-nya berapa orang coba. Saya simpen dulu ini capture-nya. Silakan yang mau ngechat. Oke, ada lagi Mbak Novita 100 sampai 170, 150 sampai 200. Oke, good. Saya 300 sampai 400-an biasanya. Oke, ini cukup jelas sudah ya teman-teman ya mengenai eh, daftar nama ini. Paling banyak 30-40. Nah, itu eh, perlu ditambahi lebih banyak lagi ya Bu Sri, Bu Harti itu perlu ditambahi. Kalau Anda punya penonton kurang dari 100 atau rata-rata baru 100, itu mungkin ya selama ini juga nggak ada banyak interaksi dengan orang-orang tersebut gitu karena WA belum pakai algoritma, tapi dia hanya pakai settingan kalau kita chat dengan dia itu akan lebih muncul gitu. Jadi saya memang merasa kehilangan cukup banyak banyak apa teman-teman yang melihat ketika kita itu nggak ngechat mereka gitu loh. Makanya saya biasanya nggak hapus chatnya. Bu Nita 660 kontak, good 40 view. Bu Nita dan semuanya ya nanti setelah kita bicara mengelola ini, saya berharap yang nonton bisa di atas 300. Karena kalau di atas 300 yang nonton, kapan hari Bu Yanisen sudah pernah cerita kan, direktur kita yang di Cilacap itu dia kontaknya bisa sampai 4 ribuan, ya itu sudah tahun lalu ya 4 ribuan. Itu kenapa omsetnya gila-gilaan, jual apa aja laris banget, karena penontonnya itu 800 sampai 1000 orang teman-teman. Ya, balik lagi poin kedua ya, bukan banyak-banyakan, tapi yang paling bisa, yang penting adalah bisa mengelolanya. Karena kalau diekstrak itu memang hanya perlu 5 orang saja. Makanya kita lakukan sekarang gimana cara bisa mengelola daftar nama. Slide-nya saya tutup ya. Saya buat yang baru ya. Ini sudah di-capture kan. Nah, ini bisnis manusia teman-teman. Saya anggap 1000 orang, 500 orang, puluhan ribu orang itu sama lah. Ini orang, ya saya nggak tahu pinter gambar, tapi anggapnya ini orang, toh, anggapnya ini orang. Terus kita tahu kalau kita itu bisnis manusia, kita ibaratkan sebagai bahan bakar. Kalau sampai bahan bakarnya habis, sampai daftar namanya habis, itu yang bikin macet. Ya, kita juga bisa ibaratkan kalau kita ini sebagai seorang pengusaha, pemilik bisnis yang perlu bahan, bukan bahan bakar, tapi bahan baku. Misalnya Pak Gun ya, Bu Nita. Bu Nita punya usaha mebel. Ya, bisa bikin lemari, bisa bikin kursi, bisa bikin meja. Bahan bakunya apa Bu Nita? Untuk bikin mebel, bahan bakunya kayu, Pak. Bahan bakunya kayu. Lalu setelah dapat kayunya, gelondongan, dibuat jadi mebel. Wah, ternyata bagus. Terus Budita jual. Ada meja, ada kursi, ada lemari, gitu, dan ada macam-macam lah, ya. Dan Budita jago banget jualan. Mejanya laris, kursinya laris, lemarinya laris. Ini usahanya Bunita. Dan Bunita kaya itu dari sini, ya. Jualan mebel, kaya itu dari sini. Kalau ternyata
Sekarang Bunita dapat kayunya, bahan bakunya itu gratis, teman-teman. Itu jadi tambah kaya nggak kira-kira? Waktu Bunita ambil kayu, bayar, diolah jadi mebel, kursi, ini aja sudah sangat kaya karena pinter jualan kan? Pinter jual. Itu dengan bahan baku yang bayar aja Bunita bisa kaya. Apalagi kalau bahan bakunya gratis, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, daftar nama sebagai bahan bakar, sebagai bahan baku di bisnis ini itu gratis. Kita kenalan dengan siapapun, ketemu dengan siapapun, minta nomor WA, bahkan kalau di online orang bisa bertebaran nomor WA-nya, bisa saling inbox, itu kenalan kan gratis. Pahamilah bahwa bahan baku kita tidak akan bisa habis, terus bertambah. Ya, sebelum nanti kita ngomong untuk menambah daftar nama bagi yang 100, bagi yang 500, ya, kita sekarang yang ada dulu coba dikelola. Caranya gimana? Nah, ini ngomong ke pengelolaan ya. Kalau kita kerjanya sekarang offline, saya percaya yang bisa kita lakukan adalah mendatangi dia, ngajak ngobrol, ketemuan tatap muka, terus kasih brosur mungkin, diajak ke kantor untuk ngobrol, itu kalau offline. Dan mohon maaf, kalau Anda hanya lakukan pakai cara itu saja, tidak memanfaatkan teknologi, habis waktu. Dan mungkin akan meleset terus janjiannya. Ya, karena waktunya Anda jam 9, dianya bisanya jam 1. Wah, Anda nggak bisa, dia nggak bisa kan meleset terus janjiannya. Nah, beda kalau kita menggunakan online. Sekarang ini saya mau ajak Anda untuk kalau kita memfollow up, ya mengelola, kita topiknya biar jangan melebar, yaitu follow up besok. Mengelola daftar nama, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita pasti harus memastikan agar dia dan Anda saling save nomornya. Ya, ini penting nih teman-teman, penting banget nih saling save. Saya cerita sedikit ketemu Pak Gun itu sampai agak lupa tahunnya ya Pak Gun ya. 2002 apa 2000 2010 aja kita baru join GG. Jadi nggak mungkin 2002. Eh, mungkin 2010 berarti 2012 atau 2014 lah gitu kita ngomong gitu. Tapi terus terang Bapak Ibu teman-teman, ternyata saya sama Pak Gun itu save nomornya dan entah Pak Gun nonton story saya atau enggak, tapi saya itu kadang-kadang memang ada waktu tuh kepo gitu loh. Jadi saya perhatiin, Pak Gun ini. Dan Anda kalau sudah bisa save nomornya, ya itu kenapa kalau Anda dapat kenalan baru, saya ajari Anda untuk yuk saling save. Ini ngomong pengelolaan ya. Kalau Anda cuek, dikasih nomor Anda nggak save, Anda juga tidak minta dia save, maka kalau story Anda bagus, story Anda keren, story Anda luar biasa, yang mungkin harusnya ketika dia lihat itu wow, karena Anda tidak lakukan save, dia nggak save, ya nggak akan bisa lihat. Nah, ini basic ya, itu. Ini basic agar pengelolaannya bisa berlanjut. Setelah saling save, yang kedua. Ini teknik yang kita pakai sehubungan dengan kekuatan atau fitur, bukan fitur dulu, fitur dari WA. Kita pernah ajak Anda workshop untuk mengerti kekuatan dan fitur WA. Fitur WA apa aja? Story, kemudian broadcast, kemudian grup, kemudian untuk kontak langsung ya ada Japri, ini WA call, ada video call dan sebagainya lah. Ini ini personal ini. Ya mau di WA, di chat atau di video call atau telepon pokoknya personal. Teman-teman Bapak Ibu, manfaatkan fitur-fiturnya. Ya, waktu kita adain workshop WA itu kita bedakan memang namanya story, broadcast dan grup itu fitur. Kekuatan utama sebenarnya ada di Japri. Nah, saya juga bisa ambil contoh ya. Dengan Pak Gun, saya lihat story, mungkin Pak Gun lihat story. Sama-sama cuma lihat story, karena memang fitur. Tapi gimana Pak Gun bisa tertarik, gimana Pak Gun bisa akhirnya connect lebih dalam, gitu, dan akhirnya bisa untuk lanjut, karena bukan soal fiturnya. Tapi karena saya kontak, saya japri, tanya-tanya, kepo. Ini yang kita sebut sebagai interaksi atau kekuatannya dari WA ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, anda harus bisa memaksimalkan yang namanya
sosial media yang namanya digital untuk mengelola. Dari satu daftar, satu nama ini aja ya, satu nama. Misalnya saya ambil contoh namanya Pak Agus Triyono ya. Satu nama Agus. Nanti Anda tinggal cocokin dengan produk. Saling save, Anda punya fitur, mungkin dari story itu bicara soal setelah saling save, nonton atau nggak nonton, itu kadang-kadang tergantung dari mood atau dari waktunya orang tersebut. Ya, saya percaya kalau kita kerjaannya bukan nonton story, tapi pasti ada waktu untuk nonton story. Benar nggak? Orang lain juga sama, Bapak Ibu. Mereka kerjaannya bukan nonton story, tapi tetap ada orang yang liatin story. Buktinya ada yang ditonton sampai 200, 300. Ya toh. Tapi ini kan boleh dibilang, ya kalau mereka pas senggang. Yang kedua, fitur broadcast ini yang Bu Tutinah sering banget diajarkan dan Bu Tutinah terus terang ya, dapat banyak sekali omset itu dari broadcast. Sampai dia punya list broadcast per produk. Orang-orang yang dia kenal, yang sudah save, yang sudah akhirnya japri ngobrol, dibikin list broadcast. Ada broadcast Nates, ada broadcast Milcrom, ada broadcast SGF, BBM dan sebagainya. Ya, repot nggak teman-teman? Anda bayangin betapa repotnya kalau Anda nggak punya fitur WA. Wis itu aja. Dan kita bisnis, kalau nggak mau repot ya nggak usah bisnis. Kan simpelnya gitu, ya. Jadi teman-teman, Bu Tuti itu sampai bikin ini. Tiap hari orang-orang yang waktu itu dia kenal, dia tawari, dan sukanya dengan Nates dikirimi broadcast. Nah, ini yang membuat kita tahu mengelola nama ini sampai dia akhirnya beli itu kan nggak cukup sekali. Makanya pakai fitur broadcast, yaitu wis dibikinkan listnya saja, akhirnya orang-orang yang ada di daftar nama yang Nates dikasih tentang Nates, info Nates, promo Nates, testimoni Nates, terus produk Nates ini ada apa, acara apa dan sebagainya dikasih tahu terus. Ini membuat akhirnya bisa ada penjualan. Nah, ini masuk pengelolaan kan teman-teman kan? Berikutnya bikin grup, kita masukkan dia ke grup, kita kasih tahu info-infonya di sana. Ya, ketika terus akhirnya kita punya event, punya acara, terus dia akhirnya lihat dari grup, itu yang membuat dia akhirnya, oke, saya akan coba ngikut. Nah, ini mengelola teman-teman. Anda manfaatkan, upayakan paling enggak dasarnya udah jelas dulu ya, saling save ya. Itu. Yang keduanya, fiturnya coba dimaksimalkan. Kalau selama ini mungkin hanya dari story saja, itu sesenggangnya dia nonton gitu, atau mungkin dia memang nggak suka nonton di story gitu pas dia repot, padahal kita mungkin punya produk yang pengen dia lihat gitu loh. Caranya gimana? Nomor dua dan nomor tiga yaitu broadcast dan grup itu kayak ngepush, kan mau nggak mau kan akhirnya kayak sekarang Anda saya masukkan ke list broadcast gitu. Tadi kan pada terima kan, ini nanti malam jangan nggak ikutan gitu. Anda punya 1.000 daftar nama, kalau nggak dikelola ya buat apa gitu loh teman-teman. Itu saya kalau pasang di story saja, ya kalau Mbak Mel pas nonton, ya kalau Pak Gun pas nonton, ya kalau Mbak Cici pas nonton, ya kalau Pak Agus pas nonton. Kalau enggak, nah, fitur itu kan harus dimaksimalkan. Saya bikin list broadcast gitu sehingga mungkin Anda sebenarnya nggak tahu kalau hanya mengandalkan story aja loh, mungkin nggak tahu. Tapi gara-gara di broadcast, oh ya nanti ada workshop untuk daftar nama nih, gitu. Jadi akhirnya Anda datang, terus Anda dikumpulin di grup gitu. Kayak Pak Gun tuh saya nanti ngingetin teman-temannya, wong sudah diingetin aja loh. Ya Pak Gun kayaknya kan udah ngechat semuanya itu Pak Gun. Yang datang siapa? Nggak ada. Itu misalnya dengan kita melakukan memaksimalkan fitur mengelola daftar nama saja, kita masih kadang-kadang belum dapat hasilnya nih teman-teman. Apalagi kita abaikan. Ya, jadi dasarnya adalah berapa orang yang ada di kontak WA kita yang saling save. Kenapa kok di kontak WA saya 1.000, tapi yang nonton cuma 200? Itu kemungkinannya jelas. Yang pertama, Anda yang nge-save, mereka nggak nge-save, dan itu akan membuat mereka nggak bisa nonton story Anda.
Saya kalau kenalan sama orang pasti begini, teman-teman. Saya kalau kenalan sama orang ya, itu pasti begini. Ini tadi saya dapat orang baru lagi nih. Kalau kenalan sama orang, nih, ini aja deh. Kalau kenal sama orang, aduh, ini nggak bisa dibuka ya. Bentar. Bisa nggak? Oke, ya. Sore saya yang DM Pak gitu. Saya pasti ini pakai fitur WA Business ya. Jadi kalau Anda pakai fitur WA Business, ini kalimat ini Anda simpen dulu sehingga nanti ketika Anda mau balesin Anda tinggal pakai garis miring gini nanti Anda tinggal pilih apa yang mau diomongin gitu. Nah, saya pakai ini selamat malam dengan siapa? Saya Pak Dani, Sekolah Bisnis XYZ, domisili Surabaya. Saya izin save nomornya, silahkan simpan juga nomor saya, terima kasih. Ya, saya Kris di Ungaran gitu. Nah, itu yang saya minta mereka untuk melakukannya, teman-teman. Karena kalau mereka melakukannya, mereka akhirnya bisa nonton story saya. Nah, contoh nih, ini akhirnya kan kalau Anda lihat dia hijau begini, dia lagi bikin story kan, gitu. Ini TikTok. Ini ini karena sudah save, teman-teman. Ya coba ya kita buka ya. Nah, saya kan bisa tuh eh, apa nonton storynya dia, dia juga bisa nonton storynya saya, gitu loh teman-teman. Ya coba story atau statusnya yang saya buat muncul nggak di sini. Misalnya aja nih. Nah, ini eh, di mana ya? Kok di sini nggak 118. Nah, jadi teman-teman basicnya harus di sana. Orang harus save nomornya Anda agar dia bisa nonton story Anda bisa nonton storynya dia. Dan kadang-kadang harus kita lakukan namanya interaksi atau kepo untuk memastikan dia itu juga tetap nyimpen nomornya kita dan dia ingat sama kita. Oke ya. Jadi ketika dia bikin story, Anda memang juga harus ada waktu untuk apa? Untuk coba lihat storynya dia dan kasih komen gitu loh teman-teman. Ya, karena kalau itu Anda lakukan, ya siapa tahu Anda jadinya, ini contohnya nih Pak Armin, ini yang besok mau join. Dia lagi bikin status nih teman-teman. Hari ini dia bikin status kenakan masker pelindung gitu. Ini dia di Labuan Bajo, ya. Terus saya kepoin gitu, wah sudah sampai Labuan Bajo Pak, erupsi lagi Pak. Iya sudah sampai Labuan Bajo, abunya sehat selalu dalam lindungan. Itu dia, kita tahu dia nge-save. Yang keduanya dia juga akan ingat dengan kita, gitu loh teman-teman. Ya jadi ini ngomong mengelola, kalaupun kita baru ngumpulin daftar nama yang belum member, memang di 7 langkah itu kan belum member dulu, kita harus banyak. Kita lakukan paling tidak gunakan dua tips ini, sorry, 2 poin ini. Satu, saling save. Dua, memaksimalkan fitur WA. Ini mendingan saya bikin di nomor 3 aja ya teman-teman ya. Biar Anda tahu kalau ini jangan disamain. Karena memang story, broadcast, grup itu kekuatannya masing-masing gitu loh. Yang paling utama adalah di Japri. Anda kenapa perlu melakukan namanya interaksi? Berapa banyak dari Anda, kalau kita ada di grup komunitas itu begitu interaksi, begitu kepo, begitu nanyain, begitu, waduh lagi di mana itu? Malah dia ingat, oh ya Bu, saya pesen atesnya ya. Karena interaksi menghasilkan apa? Interaksi menghasilkan transaksi. Tapi bagaimana kita bisa interaksi kalau tidak saling save? Kalau tidak ada materi atau topiknya. Ya, teman-teman, ini jadi penting. Kelola dasar dari ini dulu. Jadi, Anda silahkan, Anda cek orang yang sangat banyak itu kok yang nonton sedikit ya. Coba dibuka satu-satu juga nggak apa-apa gitu. Anda sambil ingat-ingat ini siapa ya. Itu saya kadang-kadang lakukan itu loh teman-teman. Jadi saya buka gitu untuk oh, ini siapa ya, ini siapa. Lalu kita coba interaksi. Terus silahkan kalau story saya rasa Anda tidak lupa ya kalau story ya. Tapi bagi yang belum memanfaatkan fitur broadcast, belum memakai fitur grup, Anda juga harus pakai.
Kalau Pak Dani pakainya apa? Saya memang tidak pakai broadcast untuk prospek. Ya, saya belum pakai karena terus terang cukup padat. Jadi saya pilihnya satu fitur yang namanya grup. Itu saya angetinnya di sana. Saya eh, ngasih infonya di sana, manasinya di sana gitu loh teman-teman. Ya sebenarnya broadcast itu juga sangat powerful. Caranya adalah Anda tinggal kontak dulu dengan dia, terus kasih tahu kayak izin gitu loh. Pak, Bu, saya izin masukkan ke daftar siaran. Nanti kadang-kadang saya kirim untuk informasi ya, Bu ya. Itu kalau dia oke, ya Anda tinggal bikin listnya. Ini dia sukanya di apa? Kecantikan mungkin, kesehatan mungkin. Nanti kasih materi itu, kasih penawaran, promo, info, event, acara gitu loh. Nah, sehingga kita dengan fitur-fitur yang sudah ada dari WA, dari sosmed, itu kita bisa mengelola dengan lebih baik. Oke ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut lagi. Atau ada yang masih bingung fitur-fitur yang ada di WA. Ini fitur yang simple yang saya percaya Anda pakai mestinya. Anda juga mungkin ada di grupnya orang. Anda juga mungkin dapat broadcastnya dari orang. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini untuk checking ya. Pertama, Anda mesti merasa, oh kok aneh ya. Saya punya daftar nama 1.000 kok cuma yang nonton cuma 100, 200 gitu. Paling enggak kalau bisa 40%-nya bagus. Nah, untuk menuju ke sana itu dikelola. Itu kenapa topiknya malam ini mengelola itu yang sudah ada. Saya percaya nanti Anda akan nambah, nambah, nambah gitu, baik dari referensi, minta dari dia, atau ketemu orang baru. Tapi coba yang sudah ada ini loh teman-teman. Ya karena kita butuhnya tadi udah saya close ya, butuhnya itu nggak banyak. Itu untuk menjadi seorang manajer, untuk menjadi seorang director, untuk membangun bisnis ini, kita hanya perlu ketemu dengan ini, toh, Bapak Ibu teman-teman. 5 orang yang sevisi. Nah, kalau dari 100, 200, 500, 1.000 orang, kita nggak lakukan pengelolaan, ya kita kayak cuman punya daftar nama, cuma punya ini nih. Bunita ini seorang pemilik mebel, pengrajin, punya usaha mebel. Bunita dikasih, anggap saja ini teman-teman ya. Bunita dikasih, saya bedain warnanya, bentar. Bonita dikasih satu gelondong kayu ini, anggapan gelondongan ya. Satu gelondong kayu ini, tapi Bonita diemin, ditaruh di gudang, nggak diapa-apain. Padahal harusnya kalau dikelola, dibuat jadi meja, maka kayu gelondongan yang sudah jadi meja itu bisa dijual jadi hasil. Nah, ini silakan di capture. Saya akan masuk ke step berikutnya. Silakan di capture, saya akan masuk ke step berikutnya. Oke, saya capture dulu. Saya save dulu teman-teman. Nah, sekarang saya tutup untuk layernya, saya ganti yang baru lagi. Ini step-stepnya ya. Kalau kita ngomong sudah apa? Jadi kontak WA kita, anggapan kita sudah kayak Bu Nita sudah dapat kayunya, ya. Nah, sudah dapat kayunya. Kayu tadi kalau tidak dikelola, tidak dijadiin meja, tidak dijadiin kursi, ya malah jadi kayu yang busuk. Oke, kayak ibaratnya daftar nama. Kalau cuma ngumpul di tempatnya kita jadi 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, tapi hanya numpuk saja menu-menuin memori. Bener nggak? Bikin lemot lah, bikin akhirnya
nggak bisa apa nambah kontak lagi mungkin dan sebagainya lah ya. Itu artinya kita perlu mengelola. Nah, sekarang realnya gimana? Setelah kita broadcast, setelah kita bisa kasih info lewat grup, setelah saling lihat story-nya, coba pakai Japri, teman-teman. Mulai nih, gitu. Anda pengusaha ya, Anda harus mulai Japri. Jangan andelin fitur. Kekuatan Anda itu di sini. Fitur itu kalau saya ngomong ibaratnya saya cuma kasih tahu kalau saya punya toko. Fitur itu kayak ada tulisan diskon. Fitur itu cuma kalau kita lagi buka toko dan kita kasih gambar yang bagus itu fitur gitu. Tapi kalau ngomong Japri kita kayak datengin orang. Mbak, mampir Mbak gitu di sini pas lagi ada promo diajak ngobrol teman-teman. Nah, itu yang membuat mereka itu setelah lihat fiturnya bagus, bahkan mungkin sering gitu dan rodok ngelirik-ngelirik tertarik, kita Japri. Ingat ya, Bu Tuti pernah kasih tahu kalau ada orang yang sudah berkali-kali nonton story-nya kita atau ketika di Japri sorry, ketika di broadcast, ketika di info di grup, mereka tanya, walaupun pertanyaannya mahal ya, walaupun pertanyaannya, wah pakai modal ya Pak Gun, walaupun pertanyaannya, wah Mbak Mel ini untuk kalangan atas nih, gitu. Walaupun pertanyaannya begitu, mereka kan ada ketertarikan. Anda jangan diemin, Anda harus mulai coba untuk Japri. Nah, Japri itu kayak kalau kita bahan baku mulai dikelola nih teman-teman. Mulailah di info ya karena kita mau bisnis kita mau dia itu ngerti usaha kita maka coba mulai masuk dari hal yang paling pertama yang paling penting yaitu nawarin untuk jadi member ya nawarin untuk jadi member. Nah, kalimat nawarin untuk jadi member itu banyak teman-teman yang kita terjemahin ya. Kayak kita ngomong SGF ini kan bukan, yuk minum SGF kan bukan. Nah ini bisa untuk mah, itu kan nawarin SGF. Ini Bu, kalau minum ini biasanya BAB-nya lancar, itu kan nawarin SGF. Ini kalau cari di apotek, Anda tanya sama apotek paling ya dikasih 2 3 vitamin, multivitamin. Tapi ini 15. Anda kalau minum ini udah anda punya jerawat biasanya jauh berkurang, Anda punya berat badan, mau naikin, mau turunin, itu kan nawarin SGF teman-teman. Jadi nawarin produk SGF kalimatnya banyak. Sama nawarin untuk jadi member kalimatnya juga banyak. Ya silahkan chat di kolom komen teman-teman. Saya mau kita dua arah aja ya. Saya mau Mbak Melati Sundari. Bisa nyalain mic-nya Mbak Mel. Kan udah jago nawari Silviang, nawari pembalut, nawari SGF kan. Sekarang kalau nawari untuk jadi member, join GG, kalau Mbak Melati Sundari kalimatnya gimana? Silakan Mbak Mel. Buat contoh juga. Di unmute aja Mbak Mel. Halo, bisa nggak Mbak Mel? Atau Mbak Novita Dewi? Mbak Novita Dewi, silahkan. Ya, Pak Denny. Ya, caranya ngajak orang untuk jadi member GG kalimatnya gimana Mbak Novita Dewi? Biasanya kan kalau saya ini pertama kan yang sering ya, ya Pak ya, yang sering kan karena masuknya pertama itu di produk Pak. Kalau langsung to the point untuk bisnis jarang. Tapi kalau saya ini seringnya kan ke masuk ke produk, jadi eh, kalau untuk dengan harga yang lebih murah ke belakangnya, itu mending join Hmm. member. Jadi nanti ada potongan 10 sampai 30% kayak gitu, Pak. Oke, sekarang kalau saya minta Mbak Novita Dewi untuk nawarinya bukan dari produk, tapi nawari join KK, kira-kira menurut Mbak Novita Dewi kalimatnya gimana? Oke, kalau untuk join bisnis, eh, berarti ini
langsung penawaran bisnis ya Pak Dani ya. Iya, iya, Hmm. Karena seringnya aku itu melalui produk dulu sih ya Pak ya. iya. Itu Tapi kenapa kalau saya, iya, itu kenapa saya adain workshop ini. Karena saya hmm, tahu main nawarin produk pada berani, pada hmm, jago. Padahal mer- itu membentuk konsumen. Kita butuhnya iya. orang yang mau ikutan ngerti ini bisnis. Jadi nawarinya peluangnya. Ini Mbak Melati udah bisa on cam. Coba Mbak Novita sebentar ya. Mbak Mel udah bisa Oke, iya speaking? Pak, tadi sinyal Pak, mohon Ya, maaf. ya. Oke, sebentar ya Mbak Nov ya. Coba Mbak Mel. Ya, Dani. eh, Bismillah. Kalau saya gini Pak, saya biasanya nanyain kalau misalkan untuk ke bisnis ya, saya nyoba menggali, Ibu mau sampai kapan? Misalkan ya Pak ya, misalkan katakanlah dia tuh dari awal tuh dari produk. Nah, saya carikan peluang buat beliau dan saya menggali. Ibu mau sampai kapan Bu? Misalkan punya penghasilan hanya sekian gitu kan. Padahal Bu, kita nggak hanya bisa menjual produk tuh. Kalau menjual itu semua orang bisa Bu, tapi kalau berbisnis itu nggak semua orang bisa, saya bilang gitu. Nah, di Keke itu ada peluangnya Bu, ada peluang bisnisnya yang membuat kita tuh ke depannya punya penghasilan, terus apa apa yang Ibu impikan misalkan itu insya Allah bisa terwujud ya Mm-mm. dengan catatan ya kemauan harus ada sebenarnya kayak gitu kita mau berjuang lebih apa effortnya lebih lebih kenceng Mm-mm. dibandingkan kita hanya menjual karena kalau kalau menjual itu ibaratnya semua orang bisa melakukan tapi kalau Mm-mm. berbisnis enggak kalau berbisnis kita menciptakan orang-orang seperti kita juga ya bilang kayak gitu Mm-mm. kan nah Mm-mm. terus eh, apa untuk mencapai apa yang kita inginkan itu lebih cepat daripada kita hanya menjual. Menjual itu kalau menurut saya itu keuntungan hanya sesaat ya Bu ya. Dan kebanyakan orang kalau menjual eh, jujur itu jarang mereka itu mau mau ini gitu Pak Dani. Kalau kita menjual kan senangnya dapat untung untung gede ya Pak, langsung ya. Tapi kalau untuk bisnis itu mikirkan untuk jangka panjangnya. Bagaimana ke depan ini eh, terjaring banyak banyak pelanggan, banyak yang menjual juga. Jadi intinya kalau 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 saya menggali mereka itu, ibu mau nggak? Misalkan ini eh, kita kan sudah punya nih contoh-contoh yang sudah berhasil di bisnis ini Mm-mm. gitu. Kita nggak mungkin Bu hidup kayak gini terus gitu kan. Mm-mm. Kalau saya lebih saya gali seperti itu Pak Denny. Nah, Mm-mm. itu kan otomatis mereka juga akan tergugah. Loh sebenarnya bisnisnya seperti apa? Jarang sekali kalau orang sudah masuk ke bisnis itu menanyakan kualitas produk. Ini tuh jarang sekali. Tapi Mm-mm. mereka lebih banyak ke keuntungan Mm-mm. keuntungan ke depannya seperti itu Pak Mm-mm. Denny. Oke. Tapi kalau yang misalkan produk, nah itu tadi kita kita detail ya, kita detail ini Mm-mm. Mm-mm. benefitnya, terus testimoni ini segala macam. Tapi kalau Mm-mm. kalau ke bisnis itu lebih banyak ke hitung-hitungan untuk seterusnya kayak gitu Mm-mm. untuk ke bisnis pengembangan bisnis jaringannya. Jadi Oke. saya gali nggak hanya untung sesaat tapi untuk jangka panjang. Mm-mm. Karena kalau kalau orang hanya jualan itu biasanya banyak pilihan. Di Mm-mm. KK ini ada produk baru, oh gempar nih jualan awal nih heboh, tapi nanti Mm-mm. di tetangga ada juga yang lebih menguntungkan, otomatis kadang-kadang mereka Ada. bisa bercabang jual juga yang itu kayak tapi kalau yang namanya bisnis ya kita harus harus konsisten ke bisnis kita Mm-mm. sendiri kita harus percaya seperti itu Kak. Mm-mm. Oke, ya jadi itu cukup panjang tuh deskripsinya. Tapi poin-poinnya adalah nawarin keuntungan, ya, nawarin jangka panjang, nawarin agar bisa penghasilannya lebih gede. Ya itu poin-poinnya. Mbak Novita, oke? Coba Mbak Novita, kira-kira kalau sekarang Mbak Novita mau nawarin saya, gitu, kira-kira apa yang Mbak Novita ucapkan untuk saya jadi member KK? Ya Pak Dani, tadi
Sekiranya sama sih kayak Mbak Mel yang di ini. Jadi kalau saya kan ketika sudah pakai produknya, terus langsung saya tanyain, Bu, mau nggak kalau Mbak Ibu Nov, bisa produk? Mbak Nov, Iya, saya nggak pengen Mbak Novita nawari produk itu udah pinter. Saya pengen Mbak Novita mm, nawari peluangnya. Piye coba? Gimana coba? iya itu tuh dulu Pak Dani. Jadi aku awalnya loh apa produk kalau misalkan produk ya mau beli produk itu udah deal beli produk terus saya bilang kan gimana kalau apa dengan nanti bisa konsumsi produk jual produk terus ada peluang bisnisnya Pak Bu jadi kalau di bisnis kayak ke Indonesia ini ya maaf Mas Dani Hmm, Nevan. ya iya iya nanti dulu nih Coba Nevan nawari Om join KK gimana, Nevan? Oke, oke. Pak Agus Triyono bisa ya Pak on mic, Pak Agus Triyono. Pak Agus, ini sambil saya mesti untuk evaluasi saya ya, biar nanti saya kasih eh, lebih tepat itu. Pak Agus Triyono bisa on mic. Oke, Budi Retno Ningrum, Budi Retno, Mbak Cici bisa on mic. Yang saya panggil pada di luar semua apa ya? Mbak Cici bisa on mic. Lagi di belakang, Pak. Oh, Mas Nur Raiwis. Dia caranya gimana caranya nawarin orang untuk join KK Mas Nur? Apa kalimat? Ini saya baru masuk rumah, barusan ada tamu. Wah, Gimana ceritanya gimana? caranya kalau kita mau nawari orang join KK kalimatnya gimana Mas Nur? Oh, kalau saya itu cenderung ke ini, Pak. Apa namanya? Ya ngobrol-ngobrol biasa lah, Pak. Terus apa yang menjadi ketertarikan mereka? Biasanya saya tidak langsung saya tawarin itu kan. Cuman kecenderungan dia itu apa, mana? Biasanya saya nyangkut-nyangkut masalah kesehatan atau peluangnya kan gitu. Kalau Mm-mm. dia tertarik baru tak tawarin gelem po gabung nih aku kayak gitu tuh. Lah gimana Mm-mm. caranya? Baru tak kasih tahu tapi saya pun juga tidak langsung menginfo yang vulgar yes Mm-mm. cuman saya speak speak sedikit terus besok tak Mm-mm. parahin lagi gitu itu Mm-mm. saya biasanya gitu itu tidak pernah sekali langsung deal biasanya dua tiga kali gitu itu baru baru goal biasanya gitu itu. Oke. Heeh. Anda jangan keluar dari Zoom ini dulu ya teman-teman ya. Saya Ya ini melihat saya ada slow pak ini pak ya, saya barusan ada melihat tamu. semua maksudnya. Jangan keluar dari Zoom ini tuh coba perhatiin baik-baik. Ini sepertinya memang kebutuhannya. Oke ya. Saya coba Bu Atin bisa on mic nggak? Thank you Mas Nur. Ya pak sama-sama ya pak. Pak Ya, coba Bu Atin. Kalau nawari orang untuk join KK gimana Bu Atin? Nawari peluangnya. Biasanya sih saya apa namanya kadang-kadang ngasih pas lagi facial gitu, saya ajak ngobrol. Yang maksudnya orang-orang yang facial baru pertama kali pengen nyoba-nyoba gitu, saya ajak ngobrol. Mm-mm. Terus eh, kalau mau ini bisa jadi apa namanya, bisa jadi usaha juga kalau mau ini ikutan saya Mm-mm. gituin. Mm-mm. Tapi biasanya pada gini, ah saya nggak bisa ngomong kata gitu kan. Enggak, yang penting dari kitanya kok cara nawarinnya. Oke, Iya, berarti iya, biasanya lewat produk dulu juga ya pembukanya ya Bu Antin ya. iya lewat produk kayak kayak kemarin bulan April itu saya kan ke Jakarta tuh, Mm-mm. saya naik ke bis, nih di situ ketemu orang yang satu satu bangku gitu, mbak-mbak gitu toh, terus saya cuma ngeluarin BMC aja tuh. Terus Mm-mm. kebetulan dia kayak apa pegel gitu tuh punggungnya Mm-mm. apa apa kepalanya itu kok lehernya itu pegel terus saya pijit-pijit. Mbak ini produk apa? Bisa dibeli di apotek mana? Nggak ada ini. Kalau mau iniin aja katanya gitu. Apa namanya? eh
beli sama saya nanti bisa dengan join saya gituin. Mm-mm. Bisa Mm-mm. bisa dapat produk ini gitu. Jadi deh Mbak nanti boleh boleh terus akhirnya tukeran nomor telepon cuma kebetulan si ibu-ibu tadi masih ada sampai sekarang masih di Bekasi jadi belum ketemu lagi gitu. Mm-mm. Saya Oke, tawarin untuk berbisnisnya gitu. oke. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, perhatiin baik-baik ya. Saya rasa Anda semua tadi dengan contoh-contohnya, kecuali Mbak Mel ya, Mbak Novita juga mulai dari produk. Kita harus tahu positioning kita ya. Kita ini mau mengajak orang untuk berbisnis. Jadi yang ditawarkan bukan produk, bukan berarti menghilangkan penawaran produk. Tetap Anda lakukan penawaran produk, tapi mulailah coba berani menawarkan bisnis. Kalau kita lagi bahas topik cara menawarkan, kalau kita ngomong produk, Anda akan ketemu sangat banyak kalimat tentang BMC. Ya, cara nawari BMC gimana Mbak Mel, Mbak No, Pak Agus, Bu Atin dan sebagainya pasti akan muncul masing-masing gitu loh. Nah, sekarang yang ditawarkan bukan BMC-nya, yang ditawarkan adalah peluang bisnisnya. Saya akan langsung coba cuplik realnya aja ya teman-teman ya. Maksudnya Pak Dani iki piye toh? Teman-teman, Anda posturnya bukan penjual, jadi ilangin soal produk. Loh Pak, dari produk kan juga bisa-bisa gitu. Tapi sekarang ketika ketemu dengan orang yang Anda mau rekrut, itu bahasnya dari sisi bisnis ya. Karena sebenarnya ini yang jadi masalah nih mungkin teman-teman ya. Yang jadi kurang komplit, kenapa kok Anda isinya baru orang-orang yang beli? Baru hanya konsumen yang kadang-kadang kita nanti ngomongnya gini tapi member saya baru konsumen baru beli tok karena Anda carinya Anda ngarahinya untuk jadi konsumen secara nggak sadar Anda itu lakukan itu gitu loh teman-teman ya padahal sudah saya tulis di sini nomor 5 ini presentasi bisnis bagaimana kita bisa presentasi bisnis kalau kita nggak ketemu orang yang kita tawari bisnis saya ketemu Pak orang beli BMC ya karena Anda nawari BMC. Saya ketemu Pak orang yang akhirnya Vessel, ya karena ada tunjukin Sylvian. Saya ketemu Pak orang yang akhirnya beli Milkrom, ya karena ada kasih testimoni Milkrom. Sekarang orang yang Anda kasih tahu bahwa Anda punya bisnis siapa? Ya, dan itu orang yang berbeda. Itu poinnya nangkap ya teman-teman ya. Beranilah untuk nawari bisnis. Karena kalau enggak nawari bisnis, Anda tidak bisa mendapatkan orang-orang yang sevisi yang bisa menghasilkan. Nah, ini saya sudah broadcast ke beberapa orang ya yang dapat ide konten setiap harinya. Saya ambil contoh aja, misalnya kayak ini tiap hari saya kirim ide konten nih ya tiap hari. Eh, Bu Atin aja deh kayaknya deh. Bu Atin juga dapat kan. Bu Atin. Ini ide konten yang saya kirim tiap hari ya. Ide konten. Mumpung gajian, jangan sampai habis dan hanya nunggu gajian lagi. Silakan, sisihkan sebagian untuk modal usaha biar dapat penghasilan harian, mingguan, bulanan. Mau aku kasih info-info bisnis yang bisa ngasih tambah penghasilan, inbox info bisnis ya, ketik info bisnis, nanti aku jelasin. Teman-teman, ini yang saya maksud, yaitu Anda harus sampai ketemu dengan orang yang mau diajak bisnis. Makanya yang ditawarkan harus seputar bisnis, nambah penghasilan, punya usaha sendiri, nggak capek ikut orang terus, gimana kita bisa akhir bulan tetap nggak ngirit, nggak ngutang. Nah, ini yang disampaikan teman-teman. Kayak tadi, Anda disuruh nawari BMC, Anda akan tahu banyak sekali cara untuk nawari BMC. Oh, saya tunjukkan ya, ini bisa membuat ketombe Anda hilang. Nah, itu kan cara nawari BMC. Iya toh. Dan Anda ketemu dengan orang itu dan beli jadinya orang sevisi atau pemakai. Pasti pemakai. Karena dia nggak lihat bisnis. Dia lihat produk. Sekarang saya itu ngajaknya Anda harus lihat Anda butuhnya orang yang sevisi. Kita jelaskan juga cara join, cara kerja, cara dapat bonus. Yes, nggak apa-apa gitu. Ini VT saya yang tadi ya teman-teman ya. Coba sepertinya bisa disimak nih. TikTok. Coba ya teman-teman ya. Dani SPXZ.
Ini kebutuhan Anda saya rasa dan nanti harus dipraktekin. Karena tadi Mbak Mel bilang jelasin cara kerja cara bonus bisa juga kok ngeblank. Mungkin nggak mau. Balik ke sini aja. Yang kedua, contoh ide konten lagi. Masih aman uang gajinya yang udah mulai nipis padahal baru tanggal berapa. Pikir-pikir baik-baik untuk nambah penghasilan. Mau info bisnis? Ini. Lalu saya paham bangun bisnis tidak mudah. Tapi kalau gaji segitu-gitu aja lebih nggak mudah. Nggak nambah penghasilan malah nambah utang juga lebih nggak mudah. Mau infonya gimana nambah penghasilan? Ini ya. Anda ngotot beli handphone buat apa? Biar bisa lihat TikTok, terhibur, ngisi waktu. Ngumpulin duit 1,5 sampai 3 juta buat handphone yang ngabisin waktu, uang kuota aja bisa. Masa nggak mau ngumpulin uang buat modal yang bisa ngasilin kebebasan waktu dan keuangan? Mau info bisnis, dadat, inbox. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini yang saya maksud untuk Anda tahu positioning Anda, pengusaha, nggak hanya punya produk. Kalau nanti Anda melihatnya hanya Anda punya produk, mohon maaf, Anda turunin postur Anda. Dari seorang pengusaha, seorang pebisnis, hanya menjadi seorang penjual. Ya, jadi yuk Anda butuhnya adalah tim. Tadi 1.000 orang, 1.500 orang, 500 orang, 300 orang, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka dengar terus, lihat terus, Anda nawari penghasilan. Pas akhir bulan selalu konten saya pasti ajarkan untuk Anda akhir bulan nih. Dompet udah nipis banget nih. Ayo pilihannya mau cari pinjaman atau mau ngirit. Nah, ada cara ketiga, nambah penghasilan. Nah, jadi konten-konten itu yang membuat mereka tahu Anda bukan punya BMC, Anda punya peluang untuk bisa dapat duit. Nah, jadi baliknya ke Anda, ya. Dan saya untuk bisa membuat mereka tertarik. Karena kalau kita ngomong dari sisi kita ini sedang akan melangkah menuju ke pengembangan bisnis, ya mau nggak mau teman-teman, suka nggak suka, memang kita harus nawarinya adalah bisnis. Makanya japrinya nanti, atau story-nya, atau broadcast-nya, atau ngisi grupnya harus paling tidak seputar bisnis. Ya, kalimatnya tadi, mau nambah penghasilan nggak? Sudah bosan ikut orang terus? Gimana kalau penghasilanmu berhenti dari pekerjaan dan kamu nggak ada duit gitu. Udah mulai dipikirin yuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya bagi Anda yang sudah dapat ide konten, yang sudah melakukan sebenarnya Anda sedang latih untuk Anda nanti dikepoin orang-orang yang tanya, Bu Atin bisnis apa sih? Mbak Novita Dewi itu apaan tuh nambah 10 juta? Pak Gun SBXZ ini apa sih? Gitu. Dan orang-orang waktu tanya mereka untuk jadi member, nah ini nih teman-teman, kita lagi ada program ke Taiwan. Anda joinkan satu orang, PV-nya 500.000. Anda joinkan 10 orang, PV-nya sudah langsung 5 juta. Gimana nggak jadi manajer? Ya pasti. Nah, Mbak Mel, cukup segitu-gitu aja uangnya. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang membuat mereka tuh melihat Mbak Mel punya peluang ya. Memangnya Mbak Mel bisa ngajari saya. Memangnya terus saya mesti ngapain Mbak Mel? Nah, itu yang membuat mereka penasarannya di sana. Bukan Anda foto dengan Milkrom dan Anda bilang, ini produk alami obat diabetes. Ya keponya ya pasti seputar itu. Tanyanya ya pasti seputar itu. Dan Anda dianggap mereka, oh iki bakul, oh iki penjual. Kalau mereka udah mulai tanya, Pak, saya pengen tahu usahanya apa. Bu, saya pengen tahu gimana caranya nambah penghasilan. Mas, bisnis apa toh? Anda sudah mulai dilihat sebagai postur pengusaha. Kenapa mereka bisa kepo begitu? Karena Anda memunculkan penawarannya, nawarinya ini ya, nawarinya join member dengan kalimat mau nambah penghasilan, berhenti ngutang, ayo bangun ekonomi, 10 juta itu penting, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Paham ya teman-teman ya? Oleh sebab itu, kalau kita mau maksimalkan kekuatan dalam rangka mengelola,
Anda harus berani untuk nawarin jadi member. Baru, ini dibalik ya Mbak Novita Dewi ya. Baru setelah Anda nawarin kan pasti ada langkah berikutnya yaitu presentasi toh. Kita presentasi, saya tidak buat Anda terbeban dengan presentasi dulu. Itu kenapa di hari Selasa dan Jumat, ayo bawa orang-orang yang sudah Anda tawarin itu, yang sudah kepo-kepo itu, yang sudah tanya-tanya itu untuk bisa ikut Zoom. Saya yang presentasi. Orang-orang yang sudah tanya-tanya itu, yang sudah kepo-kepo itu, ajak di hari Kamis, Jumat, Sabtu untuk bisa ikutan presentasi. Karena siapa tahu ketika habis di presentasi, ini, habis di presentasi mereka tahu. Di presentasi itu kan memang ada peluang, ada produk. Produknya saya ambil yang testimoninya luar biasa, teman-teman. KK Life Force, Nates, terus Milkrom, wah ini testimoninya mantep banget nih. Lalu Silviang dan juga pasti Fitsol. Nah, baru nih Mbak Novita Dewi, mereka diajak untuk join 4 juta atau 2,6 juta. Ya, saya pasti akan ngarahin ke sini. Ternyata mereka bilang, aduh, saya kayaknya kurang cocok dengan bisnis ini misalnya aja. Tapi kayaknya natesnya oke deh. Baru teman-teman. Gak apa-apa Bu, anda beli Nates juga boleh itu. Kalau member sekalian jadi lebih bagus sih. Enggak wes Mbak, saya kalau beli aja boleh enggak? Oke. Natesnya dipakai di sini sama dia. Berikutnya, ketika kita mengelola orang, kita lihat dia sudah pakai produk satu ini, ya, kita tambahi. Bu, Anda kalau keluar rumah pakai UV nggak? Ada kalau keluar rumah kena paparan matahari nggak? Itu harus dipakai loh Bu. Kita punya bedaknya. Akhirnya mereka beli bedak, pakai bedaknya. Loh Bu, badannya kok agak gemukan, mau dikurusin nggak? Kalau mau ada nih Bu, ada Romel dulu, baru nanti SGF bisa Bu masuk ke produk berikutnya. Ini pengelolaan teman-teman. Dari satu orang ini saja ya. Kalau Anda konsepnya benar, dikelola dengan benar, satu orang ini, ya sekarang silakan Anda chat, Anda pakai produk KK sebulan berapa? Odol, Nates, SGF, bedak, ya. Terus apa lagi? Minum kopi atau susu. Terus ada yang sudah mulai rutin, fitsol. Anggap saja nih teman-teman. Anggap saja lah. Anda sebulan itu satu orang 500.000. Coba Anda bayangin kalau punya 10, 20, 30 orang yang dikelola dengan baik. Makanya topik malam ini mengelola daftar nama. Bisa dia dijadikan sebagai konsumen, ya, pemakai, bisa dia dijadikan jadi mentor, tim berikutnya. Caranya dua, mau mulainya dari nawarin bisnis atau nawari produk. Kan presentasinya ada dua. Tapi malam ini secara khusus, karena kita butuh cepat untuk dapet tim, yuk tawari jadi member. Kalau Anda nawari produk, jarang Anda langsung cerita bisa dapat bonus, bisa ke luar negeri, bisa nanti ini dengan mekanisme loh ya, gitu. Tapi kalau Anda nawari member, mereka akan ketemunya dengan ada penjelasan bisnisnya, ada penjelasan produknya, sehingga pilihannya jadi lebih oke. Kalaupun mereka nggak mau join member, tapi beli produk jadi lebih bagus. Nah, jadi jangan selalu Anda mulainya dari yang penting produk dulu. Mohon maaf, kesuwen itu. Kesuwen. Mereka jadi database, iya. Harus jadi konsumen base, yes. Gitu. Kalau bisa DOD, ditawari, oke. Masukkan ke kelas untuk mereka bisa lihat peluangnya. Tapi kalau enggak, Anda juga sambil cari orang yang bisa Anda tawari member. Dari mana? Salah satunya VT. Salah satunya broadcast, salah satunya semua yang ada di sosial media tentang penawaran jadi member. Saya ini Anda harus punya bank konten masing-masing ya, walaupun kita ada bank konten, tapi saya berharap Anda juga punya ini sendiri apa punya file-file sendiri untuk nawarin gitu loh. Jadi saya kumpulin di sini misalnya nih.
Ini contohnya ya. Ini kadang-kadang kan saya munculin lagi untuk jadi cara untuk nawarin mereka. Nah, tinggal ditambah kalimat-kalimatnya. Ini dari gambar yang sama, nanti bisa kasih penawaran yang macam-macam. Gitu. Sampai di sini cukup jelas, teman-teman. Mulai nangkep Mbak Novita Dewi sama Nevan yang ada di sana. Itu. Bu Atin mulai nangkep, Mbak Cici Mas Nur, Pak Gun, saya rasa oke ya. Mantap, Pak. Nangkep ya. Jadi Anda punya postur pengusaha, Anda perlu orang-orang sevisi, Anda punya peluang, bukan hanya punya produk, tapi punya peluang. Dari gambar ini, siapa yang mau nyoba kalimatnya gimana? Yuk, siapa yang berani nyoba kalimatnya gimana? Silakan. Ada yang mau nyoba? Bu Atin, kalau dapat gambar begini, dicocokin dengan mau nawarin bisnis, coba kalimatnya gimana, Bu Atin? Saya nyoba Pak Dari. Ya, silakan. Oke, Bismillah. Hari gini isi dompet tinggal KTP doang loh. Ini kira-kira ya, kita kepikiran kepengen ngutang atau ada keinginan untuk mencoba mencari peluang usaha agar dompetnya terisi ulang lagi. Info bisnis ya, ya udah seterusnya nanti kita kita seperti biasanya Pak dari info Ya, bisnis. ya. Tapi kalimat awalnya udah bagus. Ya, Ya, Anda tinggal nunjukkan kalau ini gambarnya, karena ada orang yang masih suka dengan visual, lalu tambahi kalimatnya. Nah, ini kalau Anda cukup sering ucapkan, cukup sering Anda kirim di sosial media, cukup sering Anda tampilin, cepat atau lambat orang-orang yang memang butuh penghasilan, saya rasa semua orang butuh, itu pasti akan lari untuk ngubungin Anda gitu loh. Oke, Pak Gun nyalain mic kayaknya mau nyoba ini. Atau Bunita. Pak Dani, Ya, nanti saya minta gambar ini. Terus tadi saya udah coba pasang di status yang Pak Dani bilang tadi. ah, Misalnya tanggal tua, iya, mau ngirit, hmm, nyari pinjaman, atau hmm, nambah penghasilan. ya, Ya, ya. betul. VT itu teman-teman Bapak Ibu, VT saya yang ngomong hal ini, waduh tanggal tua. Pilihannya dua, satu ngirit atau dua minjem. Kalau ngirit terus kasihan keluarga. Kalau minjem terus kasihan tetangga. Ada cara ketiga, nambah penghasilan. VT itu sampai hari ini menghasilkan orang yang tanya terus. Kan diakhiri dengan kalimat mau info bisnis, mau nambah penghasilan, inbox ya, ketik info bisnis sampai hari ini Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kita itu memang harus konsisten harus, tapi kita nggak tahu mana VT yang kayak kita pengen bikin sekali, kepake berkali-kali. Anda akan temukan satu VT Anda yang pasti akan viral kalau Anda konsisten. Dan Anda akan temukan orang-orang yang tanya dengan penawaran Anda kalau Anda juga konsisten. Oke ya, ini contoh gambar yang dompet. Sekarang ada gambar lain lagi. Misalnya ini juga kalimat yang mohon maaf banyak orang itu jadi jengkel gitu loh. Jika Anda meletakkan pisang dan uang di hadapan seekor monyet, maka ia akan milih pisang dan mengabaikan uang. Karena dia nggak sadar uang bisa dapat lebih banyak pisang. Sama seperti ketika Anda menawarkan karir dan bisnis. Banyak yang milih karir, kerja aja, gitu, dapat duit, karena nggak sadar bisnis bisa dapat pendapatan lebih besar. Nah, ini juga nanti ada kalimatnya, teman-teman. Kalau Anda pasang ini aja, terus tambah kalimat sadar yuk, itu juga bisa membuat mereka itu jadi tertegun terus mikir gitu loh. Kalau mereka terus akhirnya, oh yo, aku harus bisnis nih. Pak Gun, bisnis apa ya? Itu berarti Anda udah mulai bisa membuat orang itu tertarik dengan penawaran bisnis. Anda sedang menemukan orang-orang yang tertarik dengan bisnis.
Nah, VT saya berikutnya adalah ini bedanya Bank Dani dengan bank-bank yang lain. Ya, ibaratnya Anda mau modal usaha. Kalau dengan bank lain Anda dikasih dengan harus bayar cicilan bunga. Tapi bank hanya ngasih uang, bank tidak akan ngasih pendampingan. Kalau di saya nggak ngasih uangnya, saya ngasih pendampingannya. Uangnya Anda cari sendiri. Nah, bank anda pasti tidak akan dibantu untuk usahanya Anda. Paling dikasih selamat. Selamat ya membuka usaha baru gitu. Tapi nggak dikasih pembimbingan. Ketika bisnis Anda bangkrut, tutup, atau nggak ada keuntungan, bank tetap akan nagih. Tapi kalau saya, Bank Dani ini tidak memberikan modal, tidak akan ngasih Anda uang, tapi saya ngasih pembimbingan. Nah, jadi kalimat-kalimat untuk nawari orang punya usaha, nawari dapat penghasilan tambahan itu terus disampaikan teman-teman. Akhirilah dengan mau nambah penghasilan minimal 10 juta, atau mau ikut komunitas SBXYZ, atau sudah benar-benar pengen dapat punya bisnis, ketik atau inbox info bisnis. Makin banyak orang yang suka lihat dan tertarik, pasti satu saat akan ngubungi. Baru kita bisa ngomong ke pengelolaan. Satu orang ini langsung aja tawari jadi member dan sebagainya. Ya, jadi kalau balik ke langkah-langkah, kita nggak bisa presentasi. Kenapa? Karena nggak ada yang diundang. Kita nggak bisa ngundang orang. Kenapa? Karena nggak ada orangnya. Dan kalaupun ada orangnya, ternyata Anda, ini ya teman-teman ya, mohon maaf nih ya, dari 1.000 orang, ternyata Anda hanya tawari produk tok. Mungkin belum ada yang ditawari bisnis. Mungkin Anda nggak sering ngomong tentang penghasilan. Mungkin Anda nggak kasih tahu bahwa ada usaha yang bisa dilakukan. Mungkin Anda memposisikan diri sebagai penjual. Nah, malam ini jadi satu pengertian. Orang yang sudah Anda punya dikelola dengan baik. Dengan cara kasih tahu. Anda bukan hanya penjual, Anda nggak hanya punya produknya, tapi punya peluangnya, punya satu kelas sekolah yang bisa ngajari untuk bisnis. Ya, namanya sekolah bisnis. Kalau sekolah jahit, Anda pinter jahit. Kalau sekolah nyopir, Anda pinter nyopir. Tapi belum tentu itu mobilnya Anda kan, karena Anda pinter nyopir itu untuk jadi sopir. Nah, kalau sekolah bisnis, Anda akan punya bisnis. Nah, hal-hal begitu itu disampaikan teman-teman. Sehingga membuat orang itu jadi, wah, kepikiran. Tambah meneh dia ketemu dengan dompet yang kosong. Tambah meneh dia kayak tadi saya udah kirim di mana di VT ya. Kalau buka handphone isinya sudah mulai tagihan, hati-hati. Anda harus mulai bangun bisnis yuk. Nah, atau kalimat lainnya ada gambar handphone Pak Gun terus dikasih tulisan mau buka handphone isinya tagihan apa orderan. Kalau buka handphone isinya tagihan, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau pengen buka handphone isinya orderan, yuk bisa lihat peluang yang saya akan bisa sampaikan. Gitu teman-teman. Ya, ingat ya, kita hanya perlu berapa orang? 5 orang saja. Kalau Anda dan saya bisa menemukan 5 orang yang mereka lihat ini bisnis yang gede, ini bisnis yang luar biasa, anggap aja nih teman-teman ya. Orang yang kayak saya di luaran, yang bisa melihat ini sebagai sebuah bisnis, yang mungkin Anda lihat ngotot, orang yang kayak butuh Tinah di luaran, ibu-ibu tapi ngotot kenceng jalanin bisnis gitu, dan dia fokus gitu, kira-kira ada nggak teman-teman? Orang yang kayak saya, kayak butuh Tinah, yang ngotot nih, ini bisnis luar biasa, ini bisnis yang bisa ngasilin duit banyak gitu, yang kerja keras itu, ada nggak kira-kira? Menurut Anda ada nggak teman-teman? Yuk, coba komen. Pasti ada Pak Dani. Pasti ada. Pasti ada. Orang yang kayak saya, kayak Bu Tuti, nah kayak Pak Hendra Limantara, pasti ada. Itu kenapa cara kerja kita, jual 5 juta, cari 5 orang. Cari teman-teman. Kalau Anda nyari, pasti ketemu. Kalau Anda nyari, pasti ketemu. Pertanyaannya, Anda nyari enggak orang yang untuk diajak bisnis? Atau Anda hanya melihat orang yang bisa beli produk, yang bisa pakai produk saja? Ya, jadi lengkap ya.
yang sudah ada, nggak usah ngomong yang di luar, dan siapa tahu di dalam konteks Anda pasti ada orang-orang yang, wah ini bisnis gede nih Pak Gun, wah Mbak Retno ini luar biasa ini, Pak Agus ini kesempatan saya bisa dapat uang banyak, Bu Harti saya mau dong dibimbing kalau daftar nama Anda dikelola dengan baik. Ya, jadi makanya bukan banyak-banyakan gitu, karena dari banyak-banyakan jadi kita tahu orang yang interaksi berapa, orang yang sudah aktif nggak aktif handphonenya berapa. Makanya kadang-kadang saya ajak untuk broadcast atau Japri memastikan ternyata nomornya udah mati, Pak. Gitu. Centang satu tok lah. Kalau Anda udah broadcast berhari-hari, Anda nggak Japri, dia nggak pernah terima, Anda merasa ini kontakku banyak, tapi kok nggak ada yang tertarik itu ya karena tadi hanya fitur saja, broadcast, grup, sama story. Hanya fitur saja. Kemampuan Anda, kekuatan Anda di Japri. Oke ya, saya rasa itu untuk penjelasannya. Jadi saya berharap Anda punya daftar nama yang melimpah ini seperti bahan baku ya, Bu Nita ya. Seperti bahan baku orang yang punya bisnis mebel. Gelondongan kayu ini akan jadi meja, akan jadi kursi, akan jadi lemari yang Anda bisa jual kalau dikelola, kalau digarap, kalau dikerjakan dengan benar. Satu nama, satu orang ini kalau Anda benar-benar bisa kelola, bisa jadi kayak Bu Tutina, bisa jadi kayak Bu Novi, bisa jadi kayak Bu Yanisen, direktur-direktur berikutnya. Ya, jadi mungkin itu saya buka kalau ada pertanyaan, ini udah cukup malam, tapi kalau ada pertanyaan monggo. Silakan dinyalain aja mic-nya, Bapak Ibu. Malam Pak Dani mau nanya Malam, Pak, Bu Nita, silakan Bu Nita. jujur saya itu belum pernah menjual, belum berhasil menjual, apalagi mengajak orang. Mm-mm. Karena eh, saya jujur saya belum konsisten untuk apa namanya promo atau posting Mm-mm. di story gitu Pak. Mm-mm. Nah, terus tadi kan Bapak bilang untuk menawarkan peluang. Mm-mm. Saya tuh ada pernah sempat punya kepikiran seperti itu. Apa yang sudah pernah Pak Dani share itu, kata-katanya mau saya ambil gitu loh. Mm-mm. Nah, kontennya itu. Tapi saya jujur ada rasa ketakutan. Waduh, kenapa Bu? Takutnya itu begini, kalau nanti saya sudah share konten itu, ada orang yang tertarik, saya terus mau bilang apa gitu loh. Maksudnya saya pinter, saya belum pinter, saya masih di apa di KK ini baru beberapa belum belum lama, satu belum lama, yang kedua saya takut salah menjelaskan gitu loh. Mm-mm. Nah, tadi kan Pak Denny bilang diarahkan untuk ikut Zoom, untuk mengikuti Zoom supaya kita nggak usah menerangkan. Mm-mm. Terus saya juga pernah ada ketakutan seandainya saya nge-share konten itu, saya ditanya, lah memangnya ibu tuh udah punya penghasilan berapa toh dari Mm-mm. bisnis itu? Kalau memang kok sampean kok ngajak-ngajak saya. Nah, Mm-mm. itu jujur saya ada ketakutan seperti itu. Mm-mm. Sementara juga dari pemula gitu loh Pak. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi pertanyaannya gimana ya caranya ya, gitu ya Bu ya? Ya, saya gimana jawabnya, terus saya harus bagaimana gitu loh Pak. Kan Ya. kita harus, Bapak bilang kan harus ada interaksi. Mm-mm. Sementara ini ya masih pemula gitu loh Pak. Mm-mm. Itu Mm-mm. aja sih. Oke, semua yang besar, semua yang besar dulunya kecil, ya. Saya dulu berawal dari kecil, sendirian, nggak ada tim, nggak ada orang. Tapi dimulai dari percaya dulu, oke ya. Nah, saya waktu jalankan bisnis ini lari ke Wonosobo, saya baru join Bu, baru pemula kayak Bu Nita, belum pernah keluar negeri.
belum pernah dapat pasien, belum pernah ada testimoni saya penghasilan, belum. Saya tapi nekat ke Wonosobo dengan modal percaya. Pelajari dulu tapi ini perusahaannya gimana, produk-produknya gimana, jadi pengetahuannya ada, lalu bisnis plan-nya gimana, cara dapat penghasilannya, lalu nanti kelasnya gimana, itu kita udah pelajari dulu. Kemudian yang saya jadikan modal adalah testimoni dari yang sudah diberikan sama mentor-mentor. Contoh testimoni produk karena kita mau ngomong nates, banyak Pak yang sehat kembali beres keputihannya, terus bau nggak sedap dan sebagainya. Jadi saya percaya itu testimoni itu pun pasti real, bukan mengada-ada. Itu jadi modal itu saya bawa Bu. Kemudian ada program kalau Anda join terus bisa kerjakan, ada kualifikasinya bisa ke Singapura. Saya pun juga belum pernah keluar negeri, tapi modal percaya saya lari ke Wonosobo, lalu saya kerjakan. Sembari saya presentasikan, menjelaskan, menawarkan, ada yang seperti Bu Nita tadi bilang, ada yang tanya, ya kamu udah dapat hasil belum? Pak Dhani kok ngomong mau ke Singapura, memangnya pernah ke Singapura? Pak Dhani ngomong mau dapat penghasilan gede, memangnya Pak Dhani penghasilannya berapa? Itu. Ya kalau dari sisi produk, mereka tanya, bener tak Pak, ada yang udah sembuh dari nates gitu. Saya comot testimoninya dari Surabaya gitu. Saya comot orang yang sembuh dari kista gitu. Saya comot, ini Bu sudah ada buktinya gitu. Jadi mereka kalau misalnya mau nyoba, mereka bisa nyoba dulu dan kita lanjut nanti di maintenance berikutnya. Itu produk. Tapi kalau ditanyai penghasilan, ditanyai keluar negeri, ditanyai bisa dapat ini dan itu, saya belum Bu. Saya menjawab apa adanya. Pak Dhani memangnya pernah ke Singapura? Belum. Pak Danu udah dapat hasil berapa? Belum. Harus ngomong jujur kan? Tapi itu tetap saya lakukan dengan percaya. Terus kalimat berikutnya begini, Bu. Itu kenapa saya kerjakan bisnis ini. Yuk kita cari penghasilan bareng. Karena ini tempat cari penghasilan. Yuk kita kerjakan agar bisa ke Singapura bareng. Gitu. Jadi saya terus ngomong, terus ngomong, terus ngomong, terus nawari. Bisa ke Singapura, bisa penghasilan gede, bisa ke Singapura, bisa penghasilan gede. Terus ngomong, terus ngomong, terus ngomong. Nah, ada satu kalimat yang diajarkan dan saya biasanya juga pakai nih, Bu. Bunita kok bisa percaya kalau ini bisnis bisa ngasilin duit besar gitu. Padahal Bunita juga belum dapat hasil. Bunita kok bisa percaya kalau bisa keluar negeri tiap tahun, padahal juga Bunita belum ke luar negeri bersama ke Indonesia gitu. Terus saya waktu itu diajari dan kalimatnya cukup membantu untuk bisa orang itu jadi mikir gitu loh, Bu. Bapak pernah ke surga belum? Ya belum dong, Pak. Saya masih di dunia. Bapak percaya ada surga enggak? Ya percaya dong, gitu. Tapi bahkan belum lihat ya Pak ya, belum. Yang ngajak Bapak itu loh, yang ngomong ada surga juga belum ke surga, tapi Bapak percaya ya? Ya percaya. Ya begitulah Pak yang namanya kepercayaan atau keyakinan. Bapak makan bakso di satu kota yang Bapak datangi, terus lapar, Bapak makan bakso. Bapak tanya nggak sama pemilik bakso, sama penjualnya, ini diracun nggak ya? Ya enggak dong Pak, saya langsung makan aja. Ya begitulah namanya kepercayaan, begitulah yang namanya iman. Saya ngomongnya gitu Bu, gitu. Sehingga itu membuat mereka tinggal mau yakin atau enggak. Nah, ketika Bu Nita ditanyai berikutnya, terus mekanismenya gimana? Nah, kebetulan saya baru. Nanti akan ada yang mempresentasikan. Simak dulu saja. Kalau cocok lanjut, kalau enggak juga enggak apa-apa kok. Jadi Bu Nita tidak perlu merangkuh namanya ketakutan. Karena memang sebagian ketakutan tidak akan terjadi. Ya belum tentu ada orang yang tanya-tanya-tanya sedetail itu. Ya jadi harus berani nawarin. Yang keduanya, kita bisa bantu untuk nanti yang penting ketemu dulu. Ya, jadi itu yang biasa saya berikan sehingga ketika saya terus lakukan, ada hasilnya, terbukti Bu. Tahun pertama dari Kota Wonosobo, Bu Tutinah Pak Hermanto ke Singapura bareng saya sama Pak Hartono. Pak Hartono ini adalah sopir, ya dia sopir. Dia bilang gudang penyakit gitu, dan dia bisa banyak sekali mengalami kesehatan, dan dia dari nyopirnya berhenti bisa ke Singapura. Coba kalau waktu itu saya takut, saya nggak berani, saya bingung terus dan hanya diem. Nah, topik tadi malam kalau Bu Nita sudah simak rekamannya, kita punya prinsip konsultasi. Bu Nita bikin satu toko, Bu Nita semuanya dihandle sendiri.
Jarang ada temen yang mau bantu kasih urun rembuk, bla 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 jarang. Perusahaan dulu tempat saya bekerja, perusahaan perhiasan itu setiap tahun pasti datangkan 5-6 konsultan. Bayarnya mahal itu Bu, gitu. Ada yang di sana berbulan-bulan, ada yang beberapa hari, ada yang 1 hari, ada yang dari perusahaan datang ke kantor konsultan. Tujuannya apa? Konsultasi, minta arahan, minta masukan, minta pertimbangan. Ini arahnya kemana ya? Bayarnya mahal Bu. Di bisnis ini kita sudah lengkap dengan mentoringnya, dengan orang yang bisa ngajarin, dengan orang yang bisa kasih arahan. Sehingga menurut saya kalau sampai masih ada yang bingung, masih ada yang merasa, waduh, piye yo, itu bahasa Inggrisnya ya, piye yo iki, ya agak aneh, gitu. Kayak kita itu nggak punya GPS gitu loh, Bu. Gitu. Sekarang kemarin saya ke Bali ya, ke Bali kita boleh dibilang no plan. Yang penting kita datang ke Bali, kita mau fun di sana, mau liburan. Sampai di hotel, sebelum sampai Bali pasti kita hotel dulu booking ya, biar kita bisa tahu tidurnya di mana itu tok, Bu. Lalu kita di sana itu lihat-lihat di sini ya lagi rame apa ya gitu. Tapi itu di mana ya? Kita langsung buka GPS, kita cari, kita searching ketemu kita ke sana. Nah, itu kenapa kita nggak boleh bingung. Di bisnis ini ada mentoringnya. Di handphone ada, Anda ada namanya panduan. Mentor adalah panduan. Para upline yang care, yang peduli, yang Anda lihat berprestasi, yang bimbing adalah panduannya. Takut wajar, sangat wajar. Itu kenapa jangan sampai terkungkung, Bu. Karena sebenarnya ya, bukan kesulitan yang bikin kita takut, gitu. Tapi justru ketakutan yang bikin kita sulit, gitu. Karena mempelajari cara demo, bikin akun TikTok, membuat TikToknya berkembang, itu kan nggak susah, gitu. Nggak susah, gitu. Tapi yang bikin susah adalah takutnya kita. Mungkin itu ya. Mungkin juga jadi masukan buat teman-teman juga. Ini untuk mengatasi ketakutan bagi yang merasa masih pemula, bagi yang belum pede, bagi yang nanti gimana. Cukup terjawab, Ibu Nita? Terima kasih Pak. Iya, ya. Jangan lupa, jangan lupa juga baca kitab suci masing-masing. Semua pasti ada ayat yang bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku besertamu, jangan takut. Ya, itu jadi pegangan juga nih. Ya, Iya Pak. mantap. Terima kasih. Iya, mantap Coba Pak. ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri dengan gambar terakhir ya. Juga menjawab tadi yang Bu Nita sudah sampaikan. Kita sederhanakan bisnis kita, teman-teman. Sebenarnya cuma dua saja yang perlu Anda lakukan. Poin satu, poin dua. Anda ajak atau rekrut. Ajak ini berarti cuma baru pengen tahu saja. Anda ajak atau rekrut orang. Lalu ini kata pentingnya ini. Masukkan atau undang ke pertemuan. Wes, jadi simpelnya bisnis ini cuman ini saja. Anda ngajak orang, Anda rekrut orang. Kalau mungkin dia belum, kalau mungkin Anda belum bisa merekrut, belum bisa jelasin, belum bisa sponsoring, ajak saja untuk masuk ke pertemuan. Ajak tok ini Bu, Pak. Kalau sudah direkrut, Anda sudah pinter joinkan orang, ajak juga ke pertemuan. Ya, kalau Anda ketemu dengan prospek, ajak di pertemuan untuk ketemu dengan penjelasan bisnis. Jadi ketika Bu Nita udah nawari, yuk punya penghasilan, yuk nambah duit, yuk akhir bulan biar jangan bingung gitu, itu ajakan tuh Bu Nita, teman-teman. Anda hanya perlu masukkan undang ke pertemuan ini. Oke. Kalau Anda sudah rekrut, sudah ada distributor, kayak sekarang ya, Anda sudah punya distributor, Anda masukkan ke pertemuan juga. Pertemuannya memang ada dua. Pertemuan hunting atau berburu. Ini untuk yang belum member, sama pertemuan seperti malam ini yaitu farming. Oke. Farming hari Minggu, Minggu malam. Senin seperti malam ini. Kamis, Sabtu, dan balik ke Minggu.
hunting Selasa, Jumat, plus hari Minggu PO, Minggu siang. Nah, jadi teman-teman, seminggu ini kenapa saya bikin padat, saya bikin full. Satu, saya bisa. Dua, saya percaya ada orang-orang yang butuh duit, pengen tambahan penghasilan, mereka punya waktu, bener-bener nganggur. Kalau saya nggak setiap hari bantu mereka untuk jadi pinter, ya mereka akan hilang. Yang ketiga, dari orang-orang yang mungkin part-time, tapi mereka didampingi setiap hari, ada pertemuan setiap hari yang bisa dipakai untuk hunting maupun farming, penghasilannya lebih gede, bukan tidak mungkin mereka akhirnya jadi full time. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu teman-teman ya. Tugasnya cuma dua saja, ajak orang atau rekrut orang, masukkan, undang ke pertemuan. Coba kalau timnya Pak Gun semuanya bisa masuk ke pertemuan, mereka jadi kebuka pikirannya, mereka juga jadi paham, mereka juga jadi ngerti, wah lebih oke. Coba kalau prospeknya Mbak Cici, prospeknya Pak Agus, prospeknya Bu Atin, semuanya diajak ke pertemuan hunting. Oh, bener nih, saya bisa dapat duit nih. Wah, bener juga nih, saya harus bangun bisnis. Wah, berarti kayak Indonesia sekolah bisnis eksistir ngajarin untuk punya penghasilan ya. Saya mau dong. Ini untuk Anda kerjakan. Ya, kerjasama yuk. Kita fokus yuk agar Anda bisa jadi 21%, tambahan 5 juta sebulan jangan sampai bolong. Anda juga bisa dapat Fitsol 300.000 rupiah. Oke ya, saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Kalau ada pertanyaan, Mas Nur mau tanya atau Mbak Cici? Nggak ada. Kalau nggak ada, jadwalnya ini ya. Ini soalnya tinggal ini minggu ini ya. Besok malam, besok malam silakan teman-temannya, prospeknya diajak, diundang ke pertemuan besok malam. Ya, siapa tahu mereka bisa join. Lalu hari Kamis saya ada di Solo. Hari Jumat saya ada di Magelang. Tetap malamnya saya usahakan bisa home meeting hari Jumatnya. Sabtunya ada di Jogja. Undang sebanyak-banyaknya kenalannya. Ya, tugasnya ajak orang masukkan pertemuan. Ajak orang masukkan pertemuan. Rekrut orang masukkan ke pertemuan. Ini namanya tim. Ini namanya together forever bersama-sama ya. Itu. Nah, jadi teman-teman itu mungkin untuk malam hari ini. Thank you yang sudah bareng-bareng. Semoga bisa jadi manfaat ya. Anda tinggal praktekin. Nanti kalau ada pertanyaan, ingat Anda boleh japri, boleh minta waktu, boleh telepon, boleh WA, boleh Zoom privat dengan saya. Boleh. Bu Tuti, Bu Novi tadi, Bu Novi hampir 1 jam lebih kalau Anda lihat story-nya. Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, para director Anda juga masih konsultasi ke saya. Kemarin saya ketemu Pak Endra 4 jam. Tadi saya telepon 1 jam. Saya pun masih konsultasi. Ya, jadi nggak boleh bingung. Kecuali Anda nggak punya siapa-siapa, bingung. Tapi kalau Anda punya mentor, Anda nggak boleh bingung. Begitu bingung, langsung cari mentor. Begitu bingung, langsung tanya mentor. Oke ya, saya rasa cukup ya. Thank you untuk waktunya semuanya. Selamat malam, salam hebat luar biasa.